Engkau datang berkarya, Engkau datang bekerja. Engkau yang sudah Tuhan memenuhi akan kehidupan kami, membawa kami menikmati kehadiran-Mu lewat pujian dan lewat penyembahan kami. Hari ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengar suara-Mu. Sebab itu mari Engkau kuduskan roh, jiwa, tubuh kami Tuhan. Tutupan pendamaian kuasa darah-Mu Tuhan menjadi bahagian dalam hidup kami. Sehingga saat kami dengar suara-Mu, saat kami dengar akan kebenaran-Mu, maka firman-Mu memerdekakan akan kehidupan kami Tuhan. Kau pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan pada saat siang hari ini. Biar Engkau menyatakan akan kehadiran-Mu bagi kami melalui kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Engkau karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena sesungguhnya Tuhan Yesus baik sehingga masih memberikan waktu dan kesempatan buat kita untuk kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur karena Tuhan Yesus memberikan waktu lagi buat kita. Dan secara pribadi saya berterima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang memberikan kesempatan, kepercayaan bagi saya untuk kembali membagi berkat Tuhan melalui kebenaran firman Allah. Hari-hari ini, bulan-bulan ini, bulan di mana kita memang benar-benar dibawa Tuhan untuk bicara tentang hati. Ada banyak tema khotbah, saya buka-buka ada banyak. Ada temanya yang sangat menarik, hati-hati dengan hati. Emang benar karena firman Tuhan bilang kan di dalam kitab Amsal bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Yeremia 17 ayat 9 bilang hati itu licik. Makanya dari sekian hal, banyak hal yang perlu dijaga, yang ditegaskan oleh kebenaran firman Tuhan itu adalah hati. Karena memang bicara tentang hati ya, ada kata-kata bijak bilang bahwa dalamnya laut dapat diduga, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu. Saya mau katakan bahwa banyak hal yang bisa diterawang oleh orang-orang pintar, tetapi cuma satu yang tidak bisa diterawang, itu yang ada di dalam hatinya. Tetapi kenapa kadangkala orang lain bisa baca apa yang ada di dalam hati kita? Karena hati kita tercermin di wajah kita. Coba kalau kita lagi sedih, jadi wajah kita nggak mungkin hahaha hihihi, iya kan? Kalau hati kita itu lagi susah, nggak mungkin kita itu terbahak-bahak. Dan memang benar bahwa ternyata suasana hati kita bisa dibaca dari wajah kita. Amin. Haleluya. Jadi saya bilang bahwa enggak benar kalau kita bilang kita bersuka cita, tetapi bawaannya hati kita itu kok muram durja ya. Itu enggak akan benar. Karena firman Tuhan bilang bahwa dari dalam itu terpancar keluar. Dari hati orang terpancar keluar. Nah hari ini saya mencoba untuk membawa kita untuk berbicara tentang hati. Karena sesungguhnya di dalam kebenaran firman Tuhan, minggu kemarin Pak Gembala bilang bahwa siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan. Firman Tuhan bilang itu adalah hanya orang-orang yang suci hatinya. Itu ada di dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Jadi bicara tentang hati itu saya pikir itu sesuatu yang sangat luas. Dan banyak orang yang berusaha dan berupaya gimana sih untuk jaga hati kita untuk tetap baik. Gimana sih untuk jaga biar kita punya hati yang tulus. Gimana sih supaya hati kita itu suci. Satu hal dari pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh di dalam Alkitab saya boleh melihat bahwa satu hal yang bisa hati kita tetap terjaga itu adalah mengalami
perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saya percaya bisa mengubah hati orang, bisa mengubah akan hati kita. Itu sebabnya mari saya akan bawa untuk kita sama-sama melihat beberapa contoh di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita lihat pada saat ini, bahwa ada orang-orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan Tuhan mengubahkan hati mereka. Ada yang diubahkan Tuhan dari tidak baik bisa menjadi baik. Contohnya itu adalah Rasul Paulus. Sebelum dia melayani Tuhan, sebelum dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, firman Tuhan bilang dia adalah orang jahat. Hatinya penuh dengan kejahatan, sehingga yang ada dalam pikirannya itu adalah bagaimana cara membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bagaimana cara untuk menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena hatinya jahat, yang timbul dalam pikirannya itu adalah jahat, maka yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang jahat. Amin. Karena benar kemarin Ibu Rita bilang, dalam ibadah keluarga, dalam hidup kita itu ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Firman Tuhan bilang bahwa berilah dirimu dipimpin oleh Roh Allah. Karena sesungguhnya kalau Roh Tuhan yang menuntun, yang memimpin akan kehidupan kita, maka apa yang ada di dalam hati kita itu adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Karena hati itu merupakan satu wadah yang dimana ada pikiran di situ, ada kehendak di situ, ada keinginan di situ yang diwujud nyatakan lewat perbuatan kita. Amin. Saya bilang orang yang dipimpin oleh Roh Allah, maka keinginannya itu adalah untuk melakukan akan kehendak Tuhan. Nah, apa yang ada dalam pikiran kita yang memerintahkan tubuh kita untuk kita melakukan apa yang baik. Kita bisa ada di sini, saya percaya bukan tiba-tiba kita tidur bangun tiba-tiba saya sudah ada di gereja. Enggak mungkin seperti itu. Tetapi yang saya pasti bahwa hati kita, pikiran kita itu bicara bahwa saya mau beribadah. Itu sebabnya pikiran yang memerintah tubuh kita untuk melangkah sehingga kita ada di sini. Amin. Puji Tuhan. Dan kita akan melihat beberapa ayat dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yosua pasal yang ke-5. Firman Tuhan di dalam kitab Yosua pasal yang ke-5. Ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Yang bawa Alkitab, kita akan lihat sama-sama di dalam dalam firman Tuhan ini. Yosua pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Kita akan, ayatnya yang ke-15 kita akan baca yang ada di depan kita, 1, 2, 3. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Ayat 14. Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Ayat 15. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Puji Tuhan, saya katakan bahwa orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pasti ada perubahan yang terjadi dalam hatinya. Pasti ada perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Kalau hati kita berubah, otomatis gaya hidup kita berubah, maka motivasi kita itu pasti berubah. Amin.
Kita lihat di sini Yosua bukan orang yang tidak baik. Karena dia adalah orang yang terbaik yang ada pada waktu itu. Buktinya pilihan Tuhan jatuh pada dia untuk melanjutkan, menuntun, memimpin, membawa orang Israel ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Saya percaya bahwa Yosua adalah orang yang takut akan Tuhan. Makanya saya bilang ketika Tuhan menjamah kita, ketika Tuhan menjamah hati kita, dia bisa mengubah orang yang tidak baik menjadi baik. Dia bisa mengubah orang yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Amin. Firman Tuhan katakan bahwa pada saat Yosua bertemu dengan Tuhan, firman Tuhan katakan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi tetap ditampilkan dalam Yosua pasal yang kelima tadi. Ayatnya yang ke-13, 14 dan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan katakan terjadi perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ayat 14 tolong ditampilkan. Jawabnya bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Hal yang pertama yang akan terjadi ketika orang dijamah Tuhan, maka orang itu pasti mau menyembah Tuhan. Amin. Gaya hidup kita itu bisa berubah. Kita menjadikan penyembahan sebagai gaya hidup kita. Firman Tuhan katakan sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah Tuhan. Ini ya, saya nggak tahu, ini pengalaman pribadi saya. Seperti firman Tuhan bilang gini, percuma kamu beribadah kepadaku sementara hatimu itu jauh daripadaku. Dulu saya pikir bahwa kita beribadah, pikiran kita itu ada di rumah. Pikiran kita itu ada di tempat kerja. Pikiran kita itu ada di mana-mana. Saya pikir itu yang dimaksud oleh firman Tuhan. Sementara kamu beribadah, tubuhmu di sini, tetapi hatimu tidak ada di sini. Hatimu adalah jauh dari tempat ini. Sekarang saya mengerti satu hal yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan ini adalah kita ada di sini, duduk beribadah di tempat ini, tetapi kita tidak buka hati kita buat Tuhan. Sulit bagi Tuhan untuk menembus hati kita. Sulit bagi Tuhan untuk menjamah hidup kita. Kenapa? Firman Tuhan bilang bahwa pada hari ini saat kamu dengar firman Allah, jangan keraskan hatimu. Tuhan mau menjamah kita, Tuhan mau memperbaharui hati kita. Tuhan mau memulihkan hati kita, Tuhan mau memulihkan hidup kita, tetapi kita bangun tembok-tembok pemisah. Sehingga saya bilang bahwa kita punya WL yang sama, kita punya pemimpin pujian yang sama, yang berusaha untuk mengangkat suasana, membawa kita itu masuk dalam hadirat Tuhan. Tetapi kenyataannya bahwa orang yang ada di sebelah kanan kita bisa menikmati hadirat Tuhan dengan gampang. Orang yang ada di sebelah kiri kita bisa merasakan kehadiran Tuhan secara pribadi dalam hidupnya. Tetapi kenapa kita tidak bisa merasakan apa-apa? Kita nggak bisa bilang bahwa WL-nya nggak kudus, sehingga saya tidak mengalami dampak dalam hidup saya. Kita tidak bisa bilang bahwa WL-nya tidak membawa pujian dengan baik, sehingga tidak bisa mengangkat hadirat Tuhan itu turun dalam hidup saya. Tetapi yang kita lakukan itu adalah periksa hatimu, cek hatimu. Jangan sampai seperti firman Tuhan bilang bahwa percuma kamu ada di sini beribadah, tetapi hatimu jauh daripadaku, sehingga engkau tidak merasakan pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya bilang sekeras apapun pemimpin pujian berusaha untuk mengangkat suasana, tetapi kalau hati kita itu jauh dari Tuhan, kita tidak akan mengalami apa-apa dalam hidup kita. Makanya yang dilakukan oleh Yosua saat dia bertemu dengan panglima Tuhan, saat dia bertemu dengan Tuhan, yang dia lakukan itu adalah sujudlah dia menyembah kepada Tuhan. Amin. Ada orang yang duduk berjam-jam naikkan pujian tetapi tidak merasakan apa-apa. Ada orang yang 5 menit dia datang, dia menyembah Tuhan, dia merasakan jamahan Tuhan, merasakan lawatan Tuhan. Kenapa? Karena hatinya dekat dengan Tuhan. Amin.
Sebab itu kalau kau ingin merasakan pengalaman seperti orang lain, gimana sih caranya untuk seperti dia bisa enjoy, menikmati hadirat Tuhan. Yang kita lakukan itu adalah hancurkan tembok-tembok yang kita bangun, yang ada di dalam hati kita. Luaskan Tuhan berkarya, luaskan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Luaskan Tuhan untuk menjamah akan kehidupan kita. Itu hal yang pertama, orang yang hatinya berubah, gaya hidupnya pasti berubah. Orang yang hatinya dijamah Tuhan, pasti dia menjadikan penyembahan sebagai gaya hidupnya. Orang yang biasa menyembah Tuhan itu kelihatan. Dia menyembah Tuhan seminggu sekali, yang menyembah Tuhan itu setiap hari itu kelihatan. Dan cuma kita yang bisa untuk menjawabnya itu seperti apa. Tetapi yang saya tahu bahwa semakin kita menyembah Tuhan, maka semakin cepat kita terkonek dengan roh Tuhan. Amin. Haleluya. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua, firman Tuhan katakan, mohon tetap ditampilkan Yosua pasal yang kelima, ayatnya yang ke-14. Setelah dia sujud menyembah kepada Tuhan, dalam kalimat terakhir firman Tuhan berkata, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Pertama, yaitu menjadikan penyembahan sebagai gaya hidup kita. Hal yang kedua di dalam Yosua 5 ayat yang ke-14 ini, membuka telinga kita, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Amin. Haleluya. Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Hari-hari ini yang kita dengar seperti itu. Gimana cara untuk kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Gimana cara untuk Tuhan bisa berbicara secara pribadi dalam hidup kita? Saya mau katakan bahwa yang dipersiapkan bukan cuma telinga kita. Yang dipersiapkan kita itu adalah, yang terutama itu adalah hati kita. Sepedas apapun yang akan kita dengar, saat hati kita dijamah Tuhan, maka kita akan bilang, puji Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan saya. Puji Tuhan, hari ini Tuhan berbicara buat saya. Saya dulu pernah orang yang pernah saya layani. Kalau ada orang khotbah, kalau dia duduk di samping saya, dia akan mau bilang begini, pas banget Bu, itu dia ada, itu buat dia. Semakin hamba Tuhan bicara, dia bilang, itu buat dia lagi Bu. Saya bilang, kalau semua buat dia, semua buat orang lain, yang buat dia itu yang mana? Kalau kita dengar khotbah, puji Tuhan dia dengar, karena memang Tuhan mau bicara buat dia. Saya bilang bersyukur buat temanmu karena Tuhan mau bicara buat dia. Tetapi kalau sampai Tuhan sudah tidak bicara buat kita, gimana caranya? Makanya Yosua dia bilang begini, apakah yang akan dikatakan Tuhan kepada hambamu ini? Amin. Haleluya. Jangan pilih-pilih, pilah-pilah bahwa ini buat saya, ini buat dia. Tetapi apapun yang Tuhan izinkan kita dengar hari ini, semua itu buat kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Itu hal yang kedua. Dan kita lihat hal yang ketiga di dalam ayatnya yang ke-15. Yosua pasal ayat yang kelima. Pasal yang kelima ayatnya yang ke-15. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Hal yang ketiga itu adalah bicara tentang kekudusan. Yang waktu berapa minggu kemarin Ibu Gembala bicara tentang dua hal yang menyangkut kekudusan. Bicara tentang kekudusan itu, yang pertama itu adalah kekudusan yang secara otomatis kita terima dari Tuhan, yang sudah menguduskan akan kehidupan kita ketika kita percaya menerima Dia sebagai Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidup kita. Dan hal yang kedua, kekudusan yang firman Tuhan bilang begini, kuduskanlah kamu sebab aku kudus. Kita ingat dengan firman Tuhan yang berkata, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadi teladan lewat apa? Lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat tingkah laku kita. Dalam arti bahwa
ada usaha, ada upaya yang perlu kita lakukan untuk menjaga hidup kita tetap kudus. Amin. Haleluya. Untuk menjaga hati kita itu tetap kudus. Yang pasti saya percaya itu akan kita alami ketika kita beri hati kita kepada Tuhan. Izinkan Tuhan menjamah hati kita, maka pasti hidup kita itu berubah. Amin. Itu tentang Yosua. Dan yang kedua yang akan kita lihat itu bahwa orang yang bertemu Tuhan, yang dijamah hatinya oleh Tuhan dan diubahkan oleh Tuhan. Mari kita lihat kembali firman Tuhan di dalam kitab Lukas, pasalnya yang ke-19. Firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-19. Lukas 19 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-10 itu berbicara tentang Sakeus. Kalau bicara tentang Sakeus, pikiran kita itu sama. Sudah ke zaman di mana kita anak sekolah minggu sampai kita hafal lagunya Sakeus, orang pendek, pendek betul dia, iya kan? Tetapi hari ini kita akan melihat sesuatu yang saya percaya memberkati setiap kita yang ada pada saat pagi hari ini. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-19 kita akan lihat mulai ayatnya yang ke-5 sampai seterusnya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat yang ke-6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 7. Tetapi semua orang-orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sampai di situ dulu. Saya percaya kita mulai terarah ke sana. Seorang yang bertemu Tuhan pasti berubah. Jadi sekali lagi orang yang bertemu Tuhan itu pasti berubah. Jadi kalau kita bilang bahwa saya ketemu Tuhan lewat doa, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tetapi tidak ada terjadi pertobatan dan tidak terjadi perubahan dalam hidup kita, saya khawatir yang ketemu Tuhan atau yang lainnya. Iya kan? Yang kita temukan itu Yesus atau yang lain. Firman Tuhan bilang saat Sakeus mengalami perjumpaan dengan Yesus, pas pada saat Sakeus menerima perjumpaan pribadi dengan Yesus, firman Tuhan bilang dia sendiri yang mengutarakan itu. Dia bilang apa? Yang firman Tuhan tadi ayat yang ke-8, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi maksudnya bahwa ketika Sakeus yang dijamah Tuhan, yang tadinya itu adalah motivasinya itu adalah duit, dan duit. Iya kan? Yang karena dia Sakeus itu adalah pemungut pajak ya kalau nggak salah. Yang saya tahu bahwa itu kebanyakan terjadi, harusnya mungkin kita punya kewajiban, mungkin kita harus bayar kadangkala 300.000. Tetapi dengan pinternya orang bijak, jadi tambah ini, tambah itu, tambah ini dan lain-lainnya jadi 500.000. Contoh yang kita bikin SIM, ternyata murah banget. Tapi kenapa bisa harganya itu beda? Kan banyak terjadi ya. Seperti Sakeus yang dialami seperti itu. Karena memang fokusnya itu adalah duit, dan duit. Dan di antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu banyak yang seperti itu. Bagi orang lain bahwa standar orang yang baik, orang yang punya duit, yang bisa dia kasih duit, yang bisa kasih dia duit. Iya kan? Karena yang ada di dalam pikirannya, yang ada di dalam hatinya itu adalah duit. Jadi dengan duit hatinya itu bisa berubah, iya kan? Tetapi yang sesungguhnya tidak seperti itu.
saya melihat satu hal yang menarik bahwa Sakeus memang banyak merugikan orang. Terkenal dengan Sakeus, orang itu yang bisa pikir panjang, uang yang sudah masuk padanya itu dia pikir panjang untuk mau keluar 1.000 rupiah aja, itu kayaknya susah banget. Karena memang fokusnya itu adalah duit. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia bisa bilang, setengah dari milikku akan kuberikan untuk Tuhan. Saya akan kembalikan 4 kali lipat jika ada orang yang sekiranya sudah kuperas. Tukang mungkin dia pasti bukan sekiranya lagi, tapi memang benar pasti ada pemerasan yang terjadi di situ. Meminta orang membayar lebih dari yang seharusnya dia bayar. Hati-hati loh, kadangkala itu banyak yang terjadi. Dulu itu tahun kapan ya, saya pernah, itu bukan cuma terjadi di kalangan orang-orang yang tidak takut Tuhan, tetapi banyak hamba-hamba Tuhan juga. Ada acara ya, kumpul banyak orang, saya awalnya nggak tahu. Ternyata nama saya ada di situ dan saya harusnya terima dana karena saya ada di situ. Saya nggak tahu apa-apa dan orang yang kumpul orang dia tahan duit saya. Ada orang yang tahu, dia datang, dia bilang gini, kamu harusnya terima duit. Saya bilang dari mana? Itu dari panitia. Maksudnya saya kan gak ngerti ya. Akhirnya saya dibawa ke sana. Oh ternyata saya didaftarin juga. Tetapi ada orang yang mau mengambil yang bukan hak milik dia. Amin. Kan ada yang seperti itu. Mengambil sesuatu yang bukan punya dia. Ya kalau memang jatahnya 500 ya dikasihlah 500. Kalau memang jatahnya 300 ya dikasihlah 300. Kalau memang jatahnya 1 juta ya dikasihlah 1 juta. Tetapi banyak orang yang seperti Sakeus. Dia punya masalah dia punya masa lalu, kepribadian yang sangat buruk. Tetapi bahwa Tuhan ketika bertemu dengan dia mampu mengubah hidupnya. Amin. Kenapa hidupnya bisa berubah? Kenapa dia bisa bertindak untuk mengembalikan apa yang pernah dia ambil dari orang lain? Karena hatinya dijamah Tuhan. Amin. Karena hatinya dijamah Tuhan. Makanya saya bilang bahwa orang yang hatinya dijamah oleh Tuhan, maka orang yang tidak akan bertumpu kepada duit. Saya bilang bukan kita nggak butuh duit. Saya pun sangat-sangat butuh duit. Tetapi yang sesungguhnya firman Tuhan bilang bahwa kita ambil yang bagian kita. Tetapi jangan ambil bagian orang. Amin. Kalau Tuhan menjamah akan kehidupan kita. Yang tadinya itu Sakeus itu pelit. Yang tadinya itu tangannya tertutup. Tetapi karena hatinya dijamah Tuhan. Hatinya dibuka Tuhan. Maka tangannya terbuka. Amin. Haleluya. Jadi enggak kalau kita kumpul dana, ada yang bilang lagi, untung-untungnya separuh masuk separuh juga masuk dia. Iya kan? Kadang-kala ada yang seperti itu. Kalau saya sama suami selalu dia bilang begini, kadang-kala kan ada pengemis di jalan, saya suka larang dia. Karena dia saya bilang bahwa bukan saya pelit, enggak mau ngasih. Tetapi bagi saya itu membahayakan diri saya. Kadang-kala kita ada di jalan diputar balik pakai motor, tiba-tiba harus terganggu karena mau kasih orang yang di pinggir jalan. Saya bilang tahu enggak, mereka itu ada orang yang pagi-pagi datang taruh mereka di situ, nanti sebentar lagi ada yang jemput. Karena saya udah lihat kan, pakai mobil jemput-jemputin yang sepanjang jalan alternatif. Saya bilang bahwa mereka itu dimanfaatkan. Dia bilang gini, mereka itu dimanfaatkan ataupun apa. Dia bilang jangan halangi niat saya untuk ngasih. Kadang-kadang saya pikir nih orang, tapi ya memang benar-benar karena memang hati dijamah Tuhan. Kita itu mau apa? Seperti yang dialami oleh Sakeus yang tadinya nggak bisa keluar duit 10.000 pun, yang sudah masuk itu kalau boleh jangan sampai keluar lagi. Tetapi ketika Tuhan ada, ketika Tuhan hadir, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia bilang setengah pun saya nggak takut. Setengah pun saya nggak khawatir, setengah pun saya nggak pikir-pikir. Kalau memang harus saya berikan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi yang keempat, orang yang berjumpa dengan Tuhan adalah orang yang dari keras hati, dari kikir, dari pelit, menjadi orang yang terbuka hatinya, buka tangan, memberi karena tidak berpikir bahwa uang itu adalah segala-galanya. Amin.
Orang yang berpikir bahwa uang adalah segala-galanya itu mentuhankan uangnya. Memang saya bilang bahwa uang itu punya kekuatan. Uang itu memang punya kekuatan di dunia ini. Tetapi yang sesungguhnya saya mau katakan bahwa yang terutama dalam hidup kita bukan materi, bukan uang, tetapi Yesus yang menjadi juru selamat dalam hidup kita. Amin. Karena saya tahu bahwa masalah berkat, kita berusaha dan berupaya, dan Tuhanlah yang memberkati apa yang kita usahakan dan apa yang kita upayakan. Itu yang kedua tentang Sakeus. Dan yang kita akan lihat bahwa hal yang ketiga yang banyak kali kita dengar di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ini tokoh terakhir karena banyak tokoh di dalam Alkitab, tetapi saya takut saya akan lebih panjang lagi. Kisah Rasul pasalnya yang ke-9. Tentang Saulus bertobat. Kita lihat mulai ayat yang pertama. Karena terlalu panjang, kita akan baca saja bagian-bagian pertama. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat 1 mulai, saya mohon untuk ditampilkan ayat-ayat ini. Contoh pertama Yosua yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, yang hatinya itu dijamah Tuhan. Sakeus yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, yang hatinya juga bisa dijamah Tuhan. Dan kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 mulai saya baca. Sementara itu berkobar-kobar hati Paulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, ayat yang kedua, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayatnya yang keempat, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Cukup sampai di situ karena satu perikop ini terlalu panjang. Tetapi saya percaya kita tahu arahnya kemana, bahwa Saulus adalah orang yang ketiga yang dalam perenungan firman Tuhan versi saya, yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, yang mengubah hatinya. Yang kata firman Tuhan, hatinya yang tadinya berkobar-kobar penuh dengan kejahatan, sehingga di pikirannya itu cuma satu, itu adalah ketemu anak Tuhan, saya tangkap, saya aniaya, saya bunuh. Iya kan? Sampai dia mau diperkuat, minta surat tugas untuk itu. Jadi kita bisa melihat betapa jahatnya hati dari Paulus sebelum dia bertemu dengan Tuhan. Tetapi satu hal saya katakan, bahwa saat dia ketemu Tuhan, saat dia bertemu Yesus, segala kejahatan itu hilang. Yang ada dalam hati, dalam pikirannya cuma satu, itu adalah memberi hidupnya untuk melayani Tuhan. Amin. Jadi orang yang bertemu Tuhan, gak harus dia gembala, gak harus dia wakil gembala, gak harus dia sekolah Alkitab. Tetapi kita yang awam aja, firman Tuhan bilang bahwa kita harus punya hati untuk melayani Tuhan. Amin. Yang kata lagu bilang bahwa bukan terpaksa, tetapi dengan sukarela memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Jadi gaya hidup kita itu berubah, menjadikan pelayanan sebagai gaya hidup kita. Amin. Di mana-mana kalau kita jadikan pelayanan sebagai gaya hidup kita, kita bukan cuma kelihatan kudus saat kita ada di gereja, tetapi di tempat dimanapun kita berada, kita ingat bahwa tempat di mana kita ada itu adalah kudus. Sehingga kita menghormati Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena sesungguhnya firman Tuhan bilang, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa
yang boleh datang untuk menyembah Tuhan. Cuma orang yang suci hatinya, cuma orang yang bersih hatinya, cuma orang yang tulus hatinya, cuma orang yang murni hatinya. Dan kita dengan kekuatan kita itu gak bisa membuat hati kita itu seperti itu. Tetapi Yesus yang bertemu dengan kita, yang menjamah hati kita, yang mengubahkan kita sehingga hati kita itu berbeda dengan dulu. Amin. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan pada saat siang hari ini. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang ada di sini, kita orang yang sudah dibukakan hati oleh Tuhan. Sehingga seperti Yosua yang mengambil bagian dalam penyembahan kepada Tuhan, buka hati, buka telinganya, dan dia bilang bahwa apa yang akan engkau katakan kepada hambamu ini, apa yang akan engkau katakan kepadaku. Kebanyakan kita tidak bisa mengalami itu karena kadangkala kita tidak memberikan kesempatan bagi Yesus yang sudah menemui kita untuk menjamah akan hati kita, untuk menjamah akan hidup kita. Dan yang ketiga bahwa menyadari bahwa di tempat dimanapun kita, di gereja, di rumah, di jalan, bahwa tempat itu kudus. Sehingga kita tetap menjaga kekudusan untuk kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Amin. Karena kalau Tuhan datang, hidup kita kudus, waktu kita di gereja puji Tuhan. Tetapi kalau Tuhan datang saat kita di jalan dan kita tidak menyadari kekudusan Tuhan di situ, saya bilang itu masalah besar. Jadi mau Tuhan datang saat kita di rumah, mau Tuhan datang pada saat kita di jalan, enggak masalah. Karena kita tahu seperti firman Tuhan kepada Yosua bahwa tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Sebab itu kuduskanlah hatimu supaya pikiranmu kudus. Kalau hati kita kudus, perkataan kita pasti kudus. Amin. Perbuatan kita itu pasti kudus. Dan firman Tuhan bilang tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Amin. Jangankan lihat Tuhan, bertemu dengan Tuhan itu tidak bisa. Itu sebabnya mari seperti Sakeus yang memberi hatinya kepada Tuhan. Sehingga dia bisa bilang setengah dari kekayaanku aku akan berikan. Setengah dari apa yang ada itu bukan sesuatu yang gampang buat Sakeus. Tetapi dia mau lakukan itu karena apa? Karena hatinya dijamah oleh Tuhan. Dia mau berkorban, dia mau memberi, dia mau lakukan itu karena dia belum diajar, mungkin dia pernah dengar tentang itu tetapi tidak tertanam karena dia bukan orang yang baik. Tetapi saat Tuhan mampir di rumah dia, saat Tuhan ada bersama dengan dia, Tuhan mengubah hatinya sehingga dia punya hati yang baik. Apa yang pernah kuperas dari orang lain, itu akan kukembalikan 4 kali lipat. Dan itu yang dia lakukan. Dan puji Tuhan, dan saya percaya semua kita orang yang dijamah Tuhan, yang hatinya dijamah Tuhan, yang mau berkorban. Amin. Yang mau buka hati dan yang mau buka tangan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu seperti Paulus yang tadinya hatinya jahat. Tetapi saat dia bertemu Tuhan dia bilang, ini aku Tuhan. Pakailah aku Tuhan untuk melayani Tuhan. Ku berikan bukan cuma hatiku Tuhan, tapi ku berikan hidupku, semua yang ada padaku untuk memuliakan Tuhan. Amin, haleluya. Dan puji Tuhan saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk melanjutkannya. Tetap kita buka hati dan saya percaya bahwa Roh Kudus tetap berbicara lebih jauh, lebih dalam. Mengingatkan kita sehingga firman Tuhan itu diteguhkan dalam hidup kita.